infakkan cepat sebelum kita dah mati besok, menjadi harta warisanlah yang ditinggalkan. Bu, itu masih mendingan jilbab. Kasih nak 3 cincin ibu, 3, siko 2, siko 1. Nah, dipandangnya cincin ibu, banyak kau cincin ya, 3 tadi. Emas semua tuh, iya kak. Ngapa kak? Maulah kau ngasih aku 1, alhamdulillah. Kasih nak. Jadi capeklah mengaji malam kan tak? Wan, capek mengaji malam ni. Tupperware tadi kasih, jilbab tadi kasih. Dia kan gitu doh. Kalau memang 3 kenyataannya emas murni, macam-macam bentuk, ada yang bermata, ada yang berlaratan. Allah kau ngasih aku 1, alhamdulillah. Aku doakan kamu hajoki panjang umur, sehat badan. Nah kak nah. Kak. Nah, tunggu kak ya. Kenapa? Aku ambil sueknya. Apa sabda Nabi dalam hadis ini? Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku kata Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa'asaba'u wabilum fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Tutup. Sadaqallahul azim. Ayat ini dalam surat 2. Nama suratnya Al-Baqarah pada ayat 264. Ini yang menjadi bahan kajian kita pada malam ini. Bapak Ketua beserta segenap jajaran pengurus Mushola Al-Hidayah yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat fardu maghrib, Mushola Al-Hidayah, semua kita yang hadir pada malam hari ini, kembali kita berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti memohon, berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah. Iyyaka na'budu, kita baca dalam salat tadi. Hanya kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon pertolongan. Kepada siapa? Allahus Samad. Allah tempat kita meminta. Allah yang mana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Doa kita malam ini sebagaimana biasa, mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan atas segala nikmat karunia petunjuk hidayah. Sampai pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur. Yaklah keluarga, tetangga, saudara, teman, sejawat, andai dan tolan.
yang tidak lagi dapat bersama kita. Tapi kita alhamdulillah, kuncinya ingat, umur yang sudah kita pakai ini itu udah banyak. Yang sisanya tak seberapa lagi. Ini Pak Mukhlis ini ada 80 tahun nih. 80 berapa Pak? Tak dongak boleh itu. Coba. Apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita soal umur? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri kamu perhatikanlah, hitung-hitunglah, renung-renungkanlah, evaluasilah, muasabahlah apa yang telah kau kerjakan untuk hari esokmu. Ini peringatan sama kita. Allah ingatkan apa yang telah kamu kerjakan. Apa itu maksudnya? Ibadah, amalan-amalan baik untuk hari wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillahi rabbil. Sehat Bu? Itu dia. Sehat Pak? Keluarga sehat? Itu ditanya dulu kalau bertemu. Kalau jumpa kita dengan Pak Ketua di jalan, bukan ditanya, lah buah sawit. Nah, itu loh. Berbuah pun sawit, panen pun sawit, yang punya sawit sakit buat apa? Betul lah? Sawit berbuah, udah panen, udah mendodos, tapi terlentang. Siapa yang memanfaatkannya? Makanya kesehatan itu penting untuk dijaga. Ya Ji? Kalau barang sehat, lancar semua urusan. Bisa mendatangi musola Al-Hidayah di setiap waktu. Kalau kaki tengkut apa nak datang? Ini musim hujan, hati-hati. Asam urat paling gampang kambuh. Ibu. Tapi kalau saya tengok wajah Bapak Ibu yang hadir malam nih, sehat-sehat semua nampaknya. Amin ya Rabbal. Apalagi Pak Ketua akan bercahaya wajahnya. Bu, alhamdulillah, selawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala wa ala ali. Ada beberapa hadis tentang selawat keutamaan. Pertama, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, kata Rasul, Allah membalasnya 10. Selawat yang kita ucapkan 1 kali, Allah membalasnya 10. Berarti Allah tuh ikut berselawat kena tak kita aja selawat itu doh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat ikut berselawat kepada Nabi. Kepada kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya. Bapak Ibu jangan ragu, jangan bimbang. Selawat yang kita kirim itu pasti sampai. Pasti sampai. Bahkan Rasul mengatakan, salam yang kamu ucapkan kepadaku, baik di depan makamku atau jaraknya jauh seperti ini, aku akan jawab, aku akan balas. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasul. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza maqlabi ya Nabi ya. Tak apal kok salah yo. Itu kan selawat bahwasanya Nabi itu akan memberikan syafaat. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi.
Kalau ingin menjadi orang yang teristimewa di hadapan Nabi besok pada hari kiamat, harus banyak-banyak sholawat Nabi. Katakan, aksaruhum alayya sholatan. Bapak Ibu yang berbahagia, hari makin berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan. Malam ini dah tanggal 17 pula, Jumadil Awal. Tadi 16, malam ini malam ke-17. Berarti Ramadan tinggal 3,5 bulan kurang. Mudah-mudahan kita yang hadir di Mustola Hidayah ini dapat jumpa balik Ramadan besok. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang tak jumpa banyak. Ini saya ini habis Isya nih ada mendoa orang meninggal. Jadi saya tak sholat Isya di sini. Jadi pray makan lontong dulu. Panjang umur bulan depan lah, akhir tahun. Kalau saya nanti sholat di sini ikut makan lontong atau makan apapun lah, tak terkejar loh. Orang tua bisa langsung mendoa seorang ibu meninggal. Izin kan? Izin kan? 5 menit saya skor waktu. Waktu saya skor 5 menit, tapi amplop jangan. Amplop tuh utuh aja lah, 5 menit ya. Apa Pak? Jangan skor dulu 50. Utuh aja lah. Ustazah Fauziah, apa sambung kaji kita bulan yang lalu? Coba tengok. Cepatlah. Baru seminggu baru. Itu dia. Bu, kemarin ada 4 tanda-tanda ciri-ciri calon penduduk surga. Coba Ustaz, saya tes. Tak ingat lagi dia enggak. Lah tua-tua payah Ustaz ya. Memang iya. Kalau tak dicatat payah. Pokoknya dapat pun 4 pada malam itu, asal keluar dari musola kok. Hilang lah. Tak ada lagi. Hilang. Lenyap. Yang pertama pada minggu yang lalu, makanya Pak Ketua diminta saya lagi menyambungnya itu. Walaupun beliau tak datang pada minggu yang lalu ada halangan, tapi beliau tahu kisi kaji kita pada bulan lalu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha iwala. Orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah firmankan dalam ayat ini, sudah kami siapkan tempatnya. Sudah kami sediakan tempat mereka. Tempatnya tidak lain surga Firdaus. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha iwala, mereka tak lagi mau pindah dari surga itu. Yang 4 ini udah kita sampaikan 2 lagi menyambung malam nih. Betul lah Ustaz Fauziah? Ya katanya. Tenanglah, nanti upload bagi 2, nyatet ya lu. Pertama, orang yang akan masuk surga itu wajahnya bersih. Kalau wajah tak bersih, bangkit besok dari kubur, jangan harap masuk. Tengok surah 80 itu, abasa. Ujuhun yawma idzin muspirah, dhaikatum mustabsirah. Pada hari bangkitnya manusia, ada wajahnya cantik, bersih, bercahaya. Lengkap sempurna bagaikan terbitnya bulan di malam 15. Bu, bulan terbit malam 15 elok tak? Sempurna kan? Ada cacatnya? Tak ada. Itulah bangkitnya orang yang dari kubur besok. Ini ada harapan. Masuk. Kata orang kita Melayu, ada can kok. Ada can masuk.
Sempat dia senyum tertawa, menengok wajahnya ganti. Apa enggak? Tapi wa ujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, ada pula yang bangkit hari itu wajahnya pucat, wajahnya suram, wajahnya gelap. Dia pada hari itu ditimpa ketakutan, kesulitan dan kesusahan. Orang semacam ini besar kemungkinan. Tapi kita yang bangkit, yang bukan bangkit, kita yang hadir malam ini, insya Allah nomor 1. Amin amin jelah bu, tapi banyak-banyak ibadah. Amin mudahnya, tapi ibadah dulu, ya Pak Imam. Yang kedua, bu, rajin baca Quran, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, banyak zikir, banyak berdoa. Lisan kerja itu. Barulah masuk yang ketiga. Sambungnya. Yang ketiga, nih. Qalbun nakiyun, punya hati bersih. Orang yang hati kotor ketika dia meninggal tak ada masuk surga, ada, percayalah. Oleh karena itu dipesankan oleh Nabi kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru qulubikum a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, tidak menilai rupa kamu. Allah tidak menilai bentuk kamu dan status kamu, tapi yang dinilai hatimu dan amal perbuatanmu. Harus sejalan. Kalau ingin amal kita bersih, hati ini perbaiki. Ya Pak? Jangan ada sifat sombong. Walaupun awak hebat. Di mana hebatnya? Bu, di mana hebatnya? Harta banyak. Pangkat tinggi. Jabatan 3. Lurah inyo. RW dia. RT dia. Pokoknya fasilitasnya lengkap. Berumah tuh lengkap semua. Bu, kursinya 3 pasang. Lemarinya ukir. Air minumnya 3. Panas, dingin, biasa. Air mandinya 3 pula. Air biasa, air panas, air dingin. Pokoknya tengok kondisi. Kalau malam tu hujan, setel air panas. Kalau malam tu panas, duit banyak. Hepeng ngatur negarawan. duit ngatur negara. Dah. Tapi orang semacam ini, kalau ibadahnya banyak, kalau ditunjang dengan kebaikan, baru bahagia dunia akhirat. Tapi kalau dunia saja bahagia, akhirat tidak diikuti dengan ibadah, ini bencana akan terjadi, celaka. Jadi amal kita itu disertai dengan hati yang bersih. Ya Bu? Ya. Jangan iri dengki sama orang. Untuk apa? Mau merehab rumah dia, biar aja lah. Apa lurusin sama awak? Ini orang rehab rumah, awak buruk pandangan? Diganggu ya kita. Duit kita dipakainya. Duit awak dipinjamnya. Biarin. Lu kok susah banget sih? Orang punya rumah baru, punya TV baru, kulkas baru naik, awak sibuk. Tak usah gitu lagi. Iyyakum wal hasad, wa innal asada ya'kulunal asanat kama ta'kulun naru khotab. Iri dengki itu buang, kata Nabi. Buang. Amal kamu jadi sasarannya. Coba. Dimakannya amal kita. Ya. Makanya hablum minallah, hablum minan nas. Sejalan. Ini ibadah rajin, tapi dengan tetangga tak bersapo. Ada enggak? Ada. Di sini insyaallah enggak. Bu, elok enggak berjamaah setiap hari ke masjid?
Tapi disapo dari tetangga mengejek. Balik masjid kak. Cibir. Tak singgah lagi. Senau dia. Ada apa? Jagalah hati. Jangan kau kotori. Jagalah hati. Lentera hidup ini. Jagalah hati. Minggu lalu lancar. Hati jaga. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu obat hati itu. Jangan iri, jangan sombong, jangan angkuh, jangan buruk sangka, jangan suka mencari salah orang. Jangan suka gosip, jangan suka ghibah, namimah. Jangan suka mengantar-ngantar cakap, jangan suka mengadu dom. Amal kita terbuang tuh, tuntutan besok datang ke hadapan Allah. Hati-hati. Hati-hati. Amal sholat banyak, amal puasa banyak, amal lain banyak, tapi tuntutan banyak. Kena ulah perbuatan sikap dia. Dengan tetangga sombong. Apa gunanya sombong? Itu apa? Ya bu. Bu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi mar'a. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini, kata Allah, kamu palingkan wajahmu di antara sesama kamu karena kesombonganmu. Aku benci sifat semacam itu. Tanamkan sifat tawadu. Ini baru dapat Honda kredit, jalannya bersayap. Ya, bersayap, Saya sombong lagi. Ya, ramahlah. Nampak kawan lewat, tetangga lewat, sapo. Assalamualaikum. Dari mana? Itu dia, dari Mall SKA. Ini nampak kawan, tak nampak? Nampak kawan antara tengok sama tidak? Pada teguh sapa itu nilai ibadah. Hati tolong dibersihkan. Namanya qalbun nakiyun. Terakhir nomor 4. Ini nomor 4 ini panjang ulasannya nih. Yadun sohiyun, dia punya tangan pemurah. Dia tangannya ini rajin membantu, menolong. Siapapun dibantunya, siapapun ditolongnya. Itu maka Nabi sabdakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kita ambil ayat Al-Quran surat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 264. Hati-hati dalam memberikan infak dan sedekah, memberikan pertolongan dalam bentuk apapun. Allah larang melalui surat Al-Baqarah ayat 264. Kita baca ayat balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Janganlah kamu rusakkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati perasaan orang yang menerimanya. Sifat sedekah, sifat infak atau zakat, begitu sudah dikasih, tutup. Rapat-rapat tutup, jangan sikit pun terbuka tersinggang. Ini udah dikasih ceritanya balik. Udah dibantunya, dibukanya balik. Ini tetangga sebelah tak betul loh. Udah ditolong anaknya kerja kemarin jadi pegawai negeri sipil, awak dari musuhnya.
Sakit betul lah dia nengok ni. Dari bantu, dari tolong dia. Jumpa di jalan senggol bau, pura-pura tidak aja dia. Aku kalau tahu kemana gitu sifat takkan aku tolong tu. Sakit betul hatinya. Nih. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu rusakkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut. Bu, Pak, itu ujian sama kita tuh. Udah kita tolong dia, dan kita bantu dia. Tahu-tahu dia berbuat tak elok sama kita. Itu ujian. Sabar nak kita menghadapi orang macam ini. Ada hebatnya lagi. Udah ponaannya sekolah rumah dia. Disekolahkan kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, UIN. Dari mulai tahun pertama masuk sampai selesai. Bukunya, pakaiannya, SPP-nya, semua. Sampai odol giginya kita menanggung. Dicarikan kerja malah, dah dapat. Tahu-tahu ujian sama kita. Udah disekolahkan dia sampai sarjana. Dia ngambil Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dapat titelnya apa? SPD, Sarjana Pendidikan. Udah bekerja di salah satu sekolah, udah diangkat jadi pegawai negeri. Jumpa di Ramayana, jumpa di mall SKA. Nampak dia ibu waktu itu. Keponakan tadi, kau udah pindah rumah kau dah. Dari situ tinggal lagi, dah tinggal lagi, dia dah selesai dah. Bu, nampak dia ibu dia jauh. Sembunyi dia. Bondok dia. Ibu nampak. Jujur jawab. Apalah kira-kira respon ibu di waktu itu? Ibu hati ya? Ya Bu? Nampak awak, dia pun nampak. Berondok dia. Padahal dari rumah kita itu asalnya. Berhasilnya, suksesnya. Tahu-tahu jumpa di mall SKA, lari. Dikiranya awak nak minta. Dikiranya kita nak minta belikan kepada dia. Lari berondok dia. Apa kata dia? Gini ya. Oi mak kau dia. Mak. Ibu pergi sama anak waktu itu. Mak. Itu abang tinggal rumah kita kemarin. Mak kau lari ya. Biar aja lah. Mama nampak juga. Biar aja lah. Tidak ada masalah. Kesal juga sama. Apalah kesal? Mama ngasih dia lillahi ta'ala. Nak lari dia, nak tidak, nak datang di rumah kita, nak tidak, nak dibantu kita. Tak ada urusan mama. Mama mengasih waktu itu seperti menjatuhkan batu ke dalam air. Pum! Hilang. Ini baru jadi amal. Ini ndak la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Dibuka-bukanya balik, disebut-sebutnya balik. Cerita dia sama tetangga sebelah. Zaman kini kok kak menolong keponakan tak ada guna. Tak ada guna dah. Saya dah kena dah. Anak kakak kandung Budi namanya. Dari tahun pertama masuk sampai wisuda, sampai dicarikan dia kerja. Awak kan banyak kau kenal pejabat nih, saya bantulah dia dapat kerja, mengajar di satu sekolah. Jumpa awak sama dia di mall SK, lari dia. Bukan main sakit hati kalau kak. Oh Tuhan, aku kalau tahu lah begitu sifat dia takkan ku tolong dah, takkan ku bantu dah. Lain modelnya, jangan disalah. Awak tak minta disalah ke dia lah. Apa tadi dia? Kalau dia jumpa, Bude, Assalamualaikum. Panggil Bude dia. Kalau Melayu panggil apa? Makcik, makcik. Jadilah, lari. Cerita. Kenapa itu terungkit balik? Saat kita membantu, menolong dia selama proses kuliah, tidak lillahi. Makanya ibadah ini harus sasarannya lillahi. Lillahi. Aku bantu dia, tidak ada mengharapkan apa-apa, tetapi aku bantu dia semata-mata mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Penyakit inilah yang banyak terjadi. Ya Bu? Iya, pasti itu. Dikasih dia jilbab.
Disapo dia. Maling dia. Balik ke Aceh itu balik. Ini ibu sekolah ni tak pandai berterima kasih. Dikasih jilbab itu, jilbab yang dipakai jilbab aku tu. Kalau tak jilbab aku mana terbuka kepala ini. Jumpa awak di warung tu pura-pura tak tahu dia. Sakit betul lah kuningnya. Aku lain orangnya. Lain apa? Kalau nyelok sama aku balik baik sama dia. Besok dah minta sama aku. Berdarah mata tu besok. Aku yang dia jahit lagi. Orang semacam itu kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang berimpak hartanya kena pamer, kena ria, tidak semata-mata mengharapkan ridho. Orang semacam itu impaknya, sedekahnya, bantuan pertolongannya seperti batu licin. Yang di atas batu itu ada debu. Ketika hujan turun, ditimpanya debu tadi, hilanglah debu, tinggallah bis. Jadi kalau menolong itu dia Ta'ala. Ini mengasih lopek, untung-untung onde-onde balik. Itu payahnya nih. Itu Ramadan yang selalu tu. Nampak dia suami orang sebelah bak semangkuk. Suruh anaknya mengantar onde-onde. Mudah-mudahan untung-untung onde-onde pergi, semangkuk balik. Tahu-tahu kosong. 2 rugi. Onde-onde habis, pahala tak ada. Habis cakap lu tu leh. Cakap. Sedang berbuka, ngomong sama suami, sama keluarga. Ibu sekolah kau tak sehat orang. Tak terpakai. Lain model. Mengapa dia kata suaminya? Disuruh tadi Budi mengantar onde-onde. Awak kira suami buat semangka tu balik semangka kosong piring. Oi lain orang. Bang, semangkuk 3 kilo. Kata dan tala 2-3 potong. Awak kotik-kotik dengan semangkuk. Kosong. Onde-onde habis, pahala tak dapat. Hebatlah suami lagi. Ngapalah kau sebut-sebut. Dia kau ngasih tu mengharap pamrih. Ada udang di balik bakwan rupanya. Yalah begitu kata suami. Udah kasih tu udahlah. Dikasih alhamdulillah. Tak dikasih jadi sedekah. Abang tak membuatnya. Ya bang. Kau memutar-mutar mak onde-onde itu. Langsung nak kupak bang. Abang tak membuat ya bang. Tak merasa bang. Cuba bang buat bang. Kosal lah bang. Tak sikit lah bang. 1 piring besar. Dah 3 kali dikasih kosong balik. Dah bercakap balik, ngomong lagi. Ibu sebelah ni aku tandoan dah. Tanda apa? Dah 3 kali mengasih dah. Puasa hari pertama onde. Puasa hari kedua kolak pisang. Puasa hari ketiga letat. Tahu letat? Letat tu bahasa Indonesia, bahasa awaknya lotek. Lotek lah 3 kali, kosong piring balik. Hari kompek besok tak aku kasih lagi ada bang. Dah lah, tahu aku akal dah. La ilaha illallah. Padahal kata Nabi kalau ikhlas memberikan berbuka tadi, walaupun Ramadan masih lama, contohnya ini, kalau ikhlas kita memberi, apa kata Nabi? Barang siapa yang memberi makan kepada orang sedang puasa, dia mendapatkan pahala puasa seperti orang puasa itu, tak kurang sedikit pun bagi orang yang berpuasa itu. Tapi kalau ikan dah lah 3 kali dah bang hantar dah. Kosong piring. Kau Budi saksinya. Budi saksi mengantar. Ya kan Bud? Omak segitu lagi mak. Udah ngasih tu dah lah. Omak macam tak pernah makanan onde je. Macam tak pernah makan. Udahlah. Sedekah kalau elok lah mak. Dia baca dah Budi ayat kau tadi. La tubtilu sedaqatikum
bil manni bu wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Ingat tuh, di dalam harta kamu itu ada hak orang lain di dalamnya, meminta atau tak meminta, kasih. Jadi harta kita itu bukan jadi milik kita sepenuhnya, ada hak orang lain. Coba Bapak Ibu buka juz 4 atau di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-98. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa kata Allah? Kamu tidak mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu mau memberikan harta yang kamu sayangi, harta yang kamu cintai. Apa yang kamu infakkan itu kami mengetahuinya, kata Allah, dan kami akan balas. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhluquhu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu berikan itu, kata Allah, kami akan ganti, kami akan balas. Kamilah sebaik-baik pemberi. Bu, harta ini sayang enggak? Oh, ini gelasnya kalau sempat pecah, anak cucu piring. Kalau pecah, melayang, pam, tak bertangan kau. Katakan murah sekarang gelas nih. Mahal tuh. Itu kemarin minjam di Pak Ketua Amelia. Minjam di Pak Ketua. Enak kau mecah. Patah sendok satu, sayang nak? Sayang. Anak sedang setrika jilbab ibu nak pergi undangan, terbakar. Sayang nak? Barang-barang yang di belakang tuh, yang plastik-plastik semua di dalam lemari. Tupperware. Yang lonjong ada, yang peta ada, yang bulat ada, kuning ada, hijau, pokoknya aneka warna ada. Datanglah tamu dari Bagan. Kalau orang lain dong, keluarga sendiri. Pergi dia ke dapur itu, tengoknya barang-barang ibu dalam lemari dapur tuh. Banyak ke barang-barang plastik. Yo, kata dia. Ngapa kak? Nak bertanya, yo. Maulah kau ngasih aku yang bulik itu satu, alhamdulillah. Itu yang paling mahal. Dan itu pula yang cantik bentuknya. Dia nak minta itu. Maulah kau ngasih aku yang itu, alhamdulillah. Aku doakan umur panjang, umur hajoki, selamat dunia akhirat, bertambah laki kau suang lagi. Pertanyaan saya, demi mengamalkan surah Ali Imran nih, ibu kasih nak? Elok-elok lah kau. Kasih nak? Ini masih mendingan Tupperware. Ibu beli jilbab cantik, harganya 500.000 untuk undangan atau pangeran. Itu jilbab pemanik-manik. Cantik, kualitasnya bagus, warnanya cocok, harganya mahal. Ibu bungkus pakai plastik untuk minggu depan. Datang keluarga dari kampung tadi. Cantik jilbab kau yo, kata dia. Di mana kau beli? Mahal tuh kak, 500 itu. Maulah kau ngasih aku itu, alhamdulillah, kau pakai besok undang di Bagan. Kasih nak? Jadi ayat itu nak diapakan ke ni kau? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Coba buka aja sempat tuh. Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 98. 92 ya, 92 bukan 98, salah sebut. Kamu tidak mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu mau memberikan harta yang kamu sayangi. Apa yang kamu infakkan itu, kata Allah, wa ma tunfiqu min syai'in, kami mengetahuinya, kami akan ganti
Ustaz Fauziah, apa bunyi ayat 241 Surah Al-Baqarah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali abbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ati abbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang takut bersedekah infak itu diganti untuk kita di akhirat besok. Awas, kata Nabi, harta kamu itu kalau kamu sedekahkan itu lebih baik bagimu. Kalau kau taat, itu menjadi hal sesuatu yang tak elok pada dirimu. Infakkan sepat sebelum kita dah mati besok. Menjadi harta warisanlah yang ditinggalkan. Bu, itu masih mendingan jilbab. Kasih nak. 3 cincin ibu, 3. Siko 2, siko 1. Nah, dipandangnya cincin ibu. Banyak kau cincin ya, ada 3 tadi. Emas semua tuh. Iya kak. Ngapa kak? Maulah kau ngasih aku 1, alhamdulillah. Kasih nak. Jadi capeklah mengaji malam kan tak? Wan, capek mengaji malam ni. Tupperware tadi kasih, jilbab tadi kasih. Ya kan gitu doh. Kalau memang 3 kenyataannya emas murni, macam-macam bentuk, ada yang bermato, ada yang berlaratan. Allah kau ngasih aku 1, alhamdulillah. Aku doakan kamu hajoki panjang umur sehat badan. Nah kak nah. Kau, nah, tunggu kak ya. Kenapa? Aku ambil sueknya. Kalau kakak butuh besok jual aja lah. Apa hikmahnya? Andai kata sudah diberikan 3 benda tadi, kita tak tahu apa yang terjadi besok. Betul pak? Betul pak? Secara tiba-tiba dadakan malaikat maut merenggut nyawa, Tupperware sudah jadi amal sama kita. Ya nak? Jilbab tuh dipakai ibu tuh besok untuk undang ibu dah mati. Dipakainya kalau tidak ibu kasihkan, tamu baru bapak tuh makanya. Lagi? Kasihlah. Mau nak? Tak mau deh ya. Kalau ibu tak mau, bapak pun tak juga mau, ibu tanya dengan saya, kalau ustaz, cincin ustaz tu ustaz, mau ustaz kasih nak? Sayang nak? Jawabnya apa bedanya? Apa bedanya? Bu, kalau begitu Ustaz menyampai itu lebih pahala. Kata Nabi, walaupun tidak bisa mengamalkan seluruh, asalkan disampaikan dah jadi Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila matian Adam, putus amalnya 3 mengalir. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diajarkan. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Ustaz tak waktu kada nyampai pandai ya kata dia. Memang borek tuh. Tapi ada tapinya. Ya kan? Jangan sampai tidak sedekah. Omak gue bagi cincin. Calon Tupperware tidak bilangnya bagi cincin. Hari sudah jam 19:20. Waktu udah masuk. Saya izin. Nantilah bulan depan sambung lagi. Doa aja umur panjang barang sehat insyaallah. Akhir tahun nih. Biasanya akhir tahun kok ada bonus. Itu kok bergantung berketua lah tuh. Akan mau mengira dan apa?
Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.